merepresentasikan tugas ekonomi yaitu otoritas jasa keuangan. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas apa latar belakang pembentukan otoritas jasa keuangan atau bisa disebut OJK. Otoritas jasa keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bank MK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada 2015. Oke, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Umar. Oke, di sini saya akan membacakan apa tujuan pembentukan OJK. Pasal 40 Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Oke, yang ketiga akan dibacakan oleh Khairul Umar. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mengembangkan kesejahteraan umum. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaraannya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta 3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Yang keempat, apa fungsi, tugas, dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21
pertama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. A. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi 1. Perizinan untuk mendirikan bank, pembuatan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank. 2. Kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produksi, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. 3. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, probabilitas, kualitas aset, rasio kedudukan modal, minuman, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap setoran dan pencadangan bank. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi dan itu pengujian kredit atau yang disebut kredit testing dan standar akuntansi bank. Yang keempat, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip pengendalian nasabah dan anti pencurian bank, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank. Yang kelima, B. Terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK. 2. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Yang keenam, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Selanjutnya saya akan saudara pun. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank meliputi 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor jasa keuangan. Yang keempat, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Yang kelima, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang ketujuh, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang kedelapan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pengeluaran dan penetapan lain. 5. Apa nilai-nilai OJK? Yang pertama, integritas, bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik atau kebijakan organisasi dengan menunjuk tinggi kejujuran dan komitmen. Yang
Yang kedua, profesionalisme. Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga, sinergi. Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Yang keempat, inklusif. Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang terakhir, visioner. Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar gagasan atau out of the box thinking. Yang keenam, apa asas OJK? Saya pasrahkan kepada rekan saya Rizky Aditya. Oke, yang keenam adalah asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, otoritas jasa keuangan melandasan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta menentukan kesejahteraan umum. Keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dan dengan tetap berlandasan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketujuh adalah struktur organisasi OJK. Struktur organisasi OJK terdiri atas Dewan Komisioner OJK dan yang kedua pelaksanaan kegiatan operasional. Struktur Dewan Komisioner terdiri atas ketua kontak anggota, pertama wakil ketua sebagai ketua komite rangkap anggota, yang kedua kepala eksekutif pengawasan perbankan rangkap anggota, yang ketiga kepala eksekutif pengawasan pasar modal rangkap anggota, yang keempat kepala eksekutif pengawasan asuransian dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya rangkap anggota. Yang kelima, ketua dewan audit rangkap anggota. Yang keenam, anggota yang dinamai edukasi dan perlindungan konsumen. 7, anggota ofisio dari Bank Indonesia merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-8, anggota ofisio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Oke, seterusnya saya akan serahkan kepada Ivan. Oke, yang selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan operasional. Melaksanakan kegiatan operasional terdiri atas 1. Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1. 2. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 2. 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan. 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. 5. Kepala Eksekutif Pengawas para asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKEB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Dan 6. Anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Oke, untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada Hakim Umum.
Oke. 8. Siapa saja pemimpin OJK? OJK dipimpin oleh 9 dewan komisioner yang kepemimpinannya bersifat kolektif dan kolegial. Susunan dewan komisioner tersebut terdiri atas 1. Seorang ketua, 2. Seorang wakil ketua, 3. Seorang kepala eksekutif pengawasan bank. 4. Seorang kepala eksekutif pengawasan pasar modal. 5. Seorang kepala eksekutif pengawasan industri keuangan bank. 6. Seorang ketua dewan audit. 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. 8. Seorang ex officio dari Bank Indonesia. 9. Seorang ex officio dari Kementerian Keuangan. Jabatan yang ada di OJK yaitu untuk membentuk tugasnya Dewan Komisioner, mengangkat pejabatan struktur maupun fungsional, antara lain Deputi Komisioner, Direktur dan pejabatan bawahnya. A. Dibentuk komisioner manajemen strategi 1. B. Dibentuk komisioner manajemen strategi 2A. C. Dibentuk komisioner manajemen strategi 2B. D. Dibentuk komisioner audit internal manajemen risiko dan pengendalian kualitas. E. Dibentuk komisioner pengawasan pasar modal 1. F. Dibentuk komisioner pengawasan pasar modal 2. B. Dibentuk komisioner pengawasan industri keuangan bank 1. H. Dibentuk komisioner pengawasan industri keuangan bank 2. I. Dibentuk komisioner edukasi dan perlindungan konsumen. Dalam mengembang fungsi dan tugasnya, OJK memiliki pegawai yang berasal dari Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan lembaga keuangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.